Selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini hari yang penuh kebahagiaan. Sebelumnya salamnya kurang semangat. Kalau seperti biasa pantunnya sudah hafal ya, terutama untuk Willy Koputra, Maura dan teman-teman yang lainnya. Pantun dari Pak Kirno itu biasanya pergi berjalan ke Surabaya, itu sudah hafal sampai di luar kepala. Pergi berjalan ke Surabaya sehingga sebentar membeli tomat. Jika Bapak Ibu pengen dapat pahala, jawablah salam dengan semangat. Itu adalah pantun yang sudah lama. Kita perbaharui ya. Pergi berjalan ke Pulau Meranti sehingga sebentar membeli kopi. Sungguh senang rasa hati ini melihat Bapak dan Ibu bahagia sekali, gitu ya. Nah, itu adalah pantun hari ini, hasil renungan, hasil menghayal di pagi hari ya. Nah, masih ingat ya? Pergi berjalan ke Pulau Meranti sehingga sebentar membeli kopi. Sungguh bahagia hati ini melihat Bapak dan Ibu senyum indah sekali, gitu ya. Marilah kita bersama-sama pada kesempatan hari ini mengucapkan rasa syukur kepada Sang Buddha yang Maha Masyhur atas nikmat yang tak terukur. Mudah-mudahan kalau kita bersyukur, hidup kita menjadi subur, makmur sepanjang umur, gitu ya. Nah, mudah-mudahan harapan dan doa kita bersama. Selamat pagi yang hening. Mudah-mudahan hari ini sebagai hari yang penting untuk senantiasa mengingat hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudari sedama, setelah kita tadi bersama-sama membacakan parita suci, bermeditasi, melakukan afirmasi bersama-sama, dan kini tiba saatnya untuk untuk berbagi dhamma atau sharing dhamma. Nah, terutama pada minggu hari ini menjelang hari raya Imlek. Nanti ya, hari raya Imlek ya. Menjelang hari raya Imlek yang jatuh pada tanggal 29 Januari. Itu adalah hari raya Tahun Baru China. Tahun Baru China merupakan bukanlah suatu hari raya agama. Hari raya Imlek itu adalah tahun baru China, bukan hari raya agama. Tetapi ada beberapa agama yang merayakan, khususnya untuk keagamaan beberapa yang Konghucu merayakan hari raya Imlek itu sebagai hari raya keagamaannya, ya apa-apa. Tapi untuk di dalam agama semuanya pasti merayakan hari raya Imlek. Hari raya Imlek itu adalah hari raya di mana tahun baru dimulai. Kalau kita orang Jawa namanya tahun baru namanya Satu Suro. Ya, Satu Suro. Satu Suro itu adalah tahun baru untuk orang Jawa. Kalau nasionalnya ya 1 Januari, itu nasional. Kalau dalam China itu 1 Imlek sebagai tahun baru. Itu dirayakan bersama-sama. Hari raya Imlek itu bukanlah perayaan pergantian tahun di dalam kalender, bukan hanya pergantian tahun dalam tradisi Tionghoa atau dari tradisi China, tetapi juga menjadi momen refleksi bagi kita semuanya untuk mengenang setiap perubahan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri bersama. Hari raya Imlek nanti 2 minggu ke depan ya kita bicarakan ke sini. Karena apa? Kita menyongsong hari raya Imlek itu sebagai sarana untuk memperbanyak hal-hal baik. Apa sih yang sudah kita lakukan selama di tahun naga ini yang menuju ke tahun ular? Nah, itu kan tahun naga menuju tahun ular, walaupun bentuknya sama, kalau digambar sama. Kan ular atau cacing atau naga gitu, mirip-mirip. Nah, itu ya. Tahun ular nantinya akan ada momen-momen penting untuk yang mempercayai sio yang ada di sana.
momen-momen kesempatan di hari raya Imlek nantinya kita song-song makna di dalam Imlek dalam agama Buddha apa sih, walaupun di dalam agama Buddha itu tidak ada kaitannya dengan hari raya Imlek. Di dalam Pak Tripitaka tidak ada dijelaskan namanya hari raya Imlek. Wah, kenapa di dalam lingkungan masyarakat banyak sekali yang mengatakan hari raya Imlek itu adalah hari raya agama Buddha. Banyak ya. Orang di sekeliling kita, bahkan Pak Satpam kemarin bertanya dan berkunjung ke sini bertanya, Pak, hari raya Imlek ada ibadah nggak di sini? Gitu kan? Oh. Kan hari raya Imlek kan hari raya Bapak. Saya orang Jawa, Pak. Saya ini kulit hitam, bukan kulit putih. Mata saya itu belum, bukan mata sipit. Saya nggak merayakan hari raya Imlek, tetapi hari raya Imlek kita rayakan bersama-sama. Mau dia itu orang Jawa, kemudian orang Kalimantan, Papua, semuanya pasti merayakan Imlek karena di situ ada kalender penanggalan Imlek. Ya, kita rayakan sama-sama. Ya, tidak terbatas, tidak ada bandengan apa sukumu, apa bangsamu. Ketika tanggal 29 itu adalah perayaan tahun baru Imlek. Dirayakan bersama-sama. Mau dia agamanya Buddha, mau agamanya Katolik, agamanya Kristen, agamanya Islam, agamanya Konghucu, kepercayaan, ya kan, yang tanpa mengenal Tuhan, yang nggak percaya dengan adanya Tuhan. Kalau dia keturunan Tionghoa, kalau dia keturunan bermata sipit, pasti merayakan, nggak ada bedanya. Tapi kalau keturunan mata belum seperti ini, ya ikut-ikutan aja kita, gitu kan, ikut-ikutan. Nah, seperti itu. Mata belum hanya mengikuti dan menghormati adanya hari raya Imlek. Semuanya pasti merayakan. Bapak Ibu yang bermata sipit pasti ya, merayakan Imlek bersama. Merayakan Imlek mengajarkan kita tentang pentingnya kebersamaan, Bapak Ibu. Pentingnya kebersamaan. Tidak ada hari raya Imlek itu menyendiri. Hari raya Imlek biasanya kami bersama-sama, Koparnas kadang-kadang ya kumpul bareng gitu kan. Ya kita kunjung-kunjungan gitu. Nah, hari raya Imlek mengajarkan kita untuk pentingnya kebersamaan. Sesama keluarga, kakak, adik, bersama dalam satu keluarga inti, bersama satu keluarga papa, mama, kakak, adik yang di sana di dalam keluarga inti itu makan bareng, ya, makan bareng, ya kan? Nah, tentunya makan bareng. Pertama, nuansa kekeluargaan terjalin, ya kan? Setelah satu keluarga kakak adik itu bersama orang tuanya makan bareng, undang saudaranya yang dari luar komplek, yang dari luar daerah, yang dari luar pulau, yang dari luar provinsi, yang dari luar negeri, diundang kalau bisa datang ke rumah kita, atau kita berkunjung ke keluarga yang lebih tua. Tapi identiknya kalau hari raya Imlek nantinya nuansa kebersamaan itu yang muda pasti berkunjung ke tempat orang yang lebih tua, gitu Mara ya? Iya, sepertinya begitu. Saya juga mengikutinya, ya, walaupun ikut-ikutan. Ya, pasti merasakan seperti itu. Kemudian yang adik-adiknya yang belum menikah pasti mengejar angpau. Kalau Pak Kirno angpau nggak penting, yang penting isinya. Angpau nggak penting, yang penting isinya, ya. Oke, jadi jangan mengharapkan angpaunya ya, isinya. Apa ya? Sampo itu adalah suatu hongpao atau angpau. Nah, di sini ada guru Mandarin yang datang, ada teman yang ahli Mandarin, ada ya. Jadi bersama-sama hari ini melaksanakan ibadah, bersama melakukan ungkapan rasa syukur, mengungkapkan terima kasih, kemudian mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan. Hari raya Imlek di dalam setiap agama pasti dirayakan.
Ya, jangan kaget nanti kalau di agama-agama yang lain juga merayakan, di gereja juga merayakan, di wihara ada beberapa yang merayakan, bahkan di wihara-wihara yang basicnya itu adalah orang-orang yang keturunan Tionghoa pasti memberikan angpau di depan wiharanya, ya kan? Di depan wihara. Seperti beberapa waktu tahun lalu, Ibu Atin bersama keluarga bagi-bagi di sini, ya. Untuk beberapa tahun terakhir ini ya di rumahnya, begitu ya. Terus kemudian di kelenteng-kelenteng, nah itu biasanya dilakukan di sana. Nah, selain kebersamaan, Imlek itu mengajarkan kita tentang penghormatan kepada leluhur. Ingat Bapak Ibu, adik-adik sekalian, hari raya Imlek itu tidak hanya bersama-sama kumpul dengan keluarga, kumpul bersama saudara, kumpul dengan kerabat keluarga kita, tetapi mengajarkan kita tentang pentingnya untuk memberikan penghormatan kepada leluhur. Seperti di dalam agama, kaitannya dan identiknya sama. Di dalam agama Buddha tidak terlepas yang namanya doa leluhur. Tidak terlepas dengan adanya doa kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Ya, di hari raya Imlek biasanya doa leluhur itu pasti ada. Bapak Ibu yang keturunan Tionghoa pasti di rumahnya jangan lupa buatkanlah altar untuk leluhur. Altar leluhur itu seperti apa? Yang tidak ada patung Budanya, gitu ya. Kalau ada patung Budanya itu namanya altar Buddha, gitu ya. Jadi bedakan altar leluhur dengan altar Buddha. Altar Buddha terdiri dari persembahannya, ada bunga, ada lilin, ada dupa, ada buah-buahan, kemudian ada airnya. Nah, 5 persembahan pokok di altar Buddha itu selayaknya ada. Kalau tidak ada, ya nggak masalah. Tidak menuntut, walaupun persembahan itu sebagai bahan perenungan terhadap ajaran Sang Buddha. Bahan perenungan terhadap ajaran Sang Buddha dengan mengenang dari simbol-simbol yang ada. Bunga melambangkan ketidakkekalan, air melambangkan kerendahan hati, kemudian dupa melambangkan keharmonisan, bahwa kalau kita melakukan kebaikan, nama kita akan dikenang ke segala penjuru, nama kita akan dikenal ke berbagai daerah. Itu dupa. Kemudian melambang dari buah. Buah itu melambangkan bukan dipersembahkan untuk Buddha. Konsep kita memberikan persembahan buah di altar bukan untuk dipersembahkan kepada Sang Buddha. Sebagai puja, penghormatan kepada Buddha, kita memberikan meletakkan buah di altar, ya. Simbolnya apa? Simbol dari buah itu adalah hasil perbuatan kita. Buahnya yang apa yang selayaknya diletakkan di altar? Yang kulitnya halus, rasanya manis. Itulah buah yang dipersembahkan di altar. Kalau duren bagaimana Pak Kino? Duren tidak layak diletakkan di altar, apalagi utuh. Apalagi utuh. Nanti kalau gelundung, ya kan, gelinding, nanti jatuh mengenai kaki, durennya pecah, ya. Atau kakinya yang pecah. Kakinya ya, kakinya yang pecah. Nah, itu adalah konsep puja, persembahan yang selayaknya buah itu kulitnya halus, rasanya manis. Tapi ada buah yang tidak cocok di altar selain duren atau mengkudu, ya kan? Buah yang di luarnya halus, di dalamnya rasanya ya agak sepet-sepet atau manis begitu, tapi tidak layak. Itu namanya buah kedondong. Kenapa maknanya? Kulitnya halus, berpura-pura sekarang sebagai simbol perbuatan. Kedondong itu di dalamnya berduri, ya kan? Makanya tidak sebagai simbol puja, tidak pas di situ karena hasil perbuatan.
Perbuatan itu kelihatannya di luarnya bagus, harusnya di dalam juga manis. Contohnya apa? Apel, pir, ya kan? Kemudian pisang, semangka, kemudian melon, boleh. Kemudian nanas boleh nggak? Nanas sangat jarang diletakkan di altar, ya kan? Nanas sangat jarang. Tetapi untuk puja leluhur bisa. Tapi untuk nanas sangat minim orang meletakkan di altar, karena banyak yang sudah paham bahwa konsep persembahan puja buah itu kulitnya halus, rasanya manis, gitu ya. Nanas tidak pas. Nah, sebagaimana kita ketahui di dalam penghormatan kepada leluhur itu mengingatkan kita tentang konsep ajaran Buddha tentang kata nyu kata wedi. Apa itu kata nyu kata wedi, Bapak Ibu sekalian? Kata nyu kata wedi itu adalah mau berterima kasih, mengungkapkan rasa terima kasih kepada leluhur kita, berterima kasih, ya kan? Berkat leluhur kita, berkat orang yang sudah mendahului kita, kita bisa seperti ini. Kita bisa puja leluhur. Apakah diharamkan di dalam agama Buddha? Tidak, ya kan? Puja leluhur itu diperbolehkan. Bahkan di dalam sutta ada kata-katanya, namanya paritanya itu adalah pati dana, ya kan? Tidak ada larangan di dalam agama Buddha untuk memuja leluhur. Tidak ada larangan di dalam agama Buddha untuk menghormati leluhur. Bahkan agama Buddha, Sang Buddha menganjurkan kita untuk mengenang jasa leluhur kita. Puja leluhur itu dibolehkan, bahkan diharuskan. Sebagai umat Buddha, kita sebagai anak-anak di dalam di dalam sutta, lupa kira sutanya apa tentang bakti anak kepada orang tua. Salah satunya menjaga, sebagai anak adalah menjaga warisan orang tua. Yang kedua itu menjaga nama baik orang tua. Dan yang ketiga adalah membantu orang tua jika ada kesulitan-kesulitan. Dan yang keempat itu menyokong orang tua ketika orang tua sudah senja, sudah tidak bisa apa-apa. Kewajiban kita sebagai anak adalah menyokong, bukan membawa ke pantai jompo. Maka di Indonesia ini tidak ada pantai jompo agama Buddha. Adanya adalah panti asuhan. Pantai jompo nggak ketemu. Karena konsep agama Buddha, kewajiban anak kepada orang tua adalah menjaga orang tua sampai dia tiada. Itu kewajibannya. Bukan menjaga orang, bukan menyuplai orang tua dikasih tempat tinggal di pantai jompo. Oh, konsepnya di dalam agama Buddha tidak ada. Tidak ada ajaran Buddha yang mengatakan bawalah orang tuamu ke tempat pantai jompo dan kamu bekerjalah sebagaimana mestinya. Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan hal seperti itu. Sang Buddha menegaskan bahwa kewajiban anak adalah menjaga orang tua sampai dia tiada. Dan setelah tiada, kewajiban anak adalah memberikan doa, memberikan doa-doa persembahan untuk orang yang sudah tiada, dengan berpati dana, dengan ulam bana, dengan cioko. Banyak sekali ungkapan-ungkapan katanya. Nah, itu adalah tentang hari raya Imlek nantinya 2 minggu ke depan. Ingat-ingatlah, jangan sampai kita lupa untuk membuat altar leluhur di rumah kita. Ya, kalau tidak bisa membuat altar leluhur, ya kecil-kecilan saja untuk penghormatan kepada leluhur. Apalah yang bisa kita persembahkan untuk leluhur itu sebagai ungkapan terima kasih. Sang Buddha mengajarkan kita untuk berkata nyu kata wedi, mau mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah berdedikasi mensumbangsi untuk kehidupan kita saat sekarang ini. Kakek, berkat kakek kita bisa membuat ada orang tua kita. Orang tua kita bisa merawat kita, ada hubungannya. Tidak selepas kita tidak mau memberikan doa kepada kakek nenek kita yang sudah tiada.
Jadi seperti itu kata Wedi sebagai ungkapan bahwa ada kesinambungan ajaran Buddha terhadap momen-momen di hari raya Imlek ini nantinya, ya. Di Sio, Sio ular ya, Sio ular api atau kayu ya, ular kayu nantinya, ular kayu. Nah, mudah-mudahan di ular kayu nanti, di tahun ular kayu nanti kita senantiasa mendapatkan berkat yang terberkati dari pancaran kasih Buddha yang maha sempurna. Mengawali tahun baru dengan awalilah nanti tahun baru nanti, dan song-songlah walaupun beberapa hari menjelang Imlek nanti dengan melakukan hal-hal yang baik. Menyambut tahun baru, kita menanamkan niat di dalam hati kita, mengingat ajaran Sang Buddha tentang panya yang kebijaksanaan, mengingatkan kita tentang moralitas, mengingatkan kita tentang meditasi. Dengan bijaksana kita bisa berucap, berpikir, dan bertindak yang lebih baik, melakukan hal-hal yang berguna seperti memperbanyak kedermawanan kita. Hari ini Pak Kirno selaku pengurus wihara di sini mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada donatur untuk ya sedikit makan gratis lagi. Kasihan. Itu programnya Pak Jokowi. Pak Jokowi Prabowo gratis untuk bersantap siang, ya nggak tahu lah berapapun yang kita nikmati bersama-sama. Ya, itu adalah pemberian yang tulus dari donatur yang salah satunya tidak bisa disebutkan. 2 orang hari ini memberikan persembahan tidak bisa disebutkan. Pak Kilo, jangan kasih tahu ya, malu saya hanya bisa berdana seperti ini. Enggak apa-apa Bu, gitu. Ya, apa-apa ya. Hari ini ada sumbangan beberapa untuk makan siang karena juga bertepatan di tempat kita ibu itu gak tahu datangnya kapan gitu, gak bisa masak. Pak Kira juga gak bisa masak, masaknya masak air misalnya, masak air pun gosong gosong masak air. Oleh karena itu di momen-momen Imlek nantinya, ayo ajakan Sang Buddha Sabha Papa Sakarana Kusala Saupasa pada saat kita pariyodapana, jauhilah hal-hal yang buruk, berlomba-lombalah hal yang baik untuk kebahagiaan diri sendiri, ya. Berpikirlah yang positif, itu ajaran inti dari semua Buddha mengajarkan hal seperti itu. Lakukanlah dana, jalankanlah sila dengan baik, kemudian kembangkan Brahma Wihara. Kembangan Brahma Wihara ada metta, karuna, mudita, dan upeka. Seperti itu ya. Ingat, Sang Buddha mengajarkan Brahma Wihara sebagai sarana kepada kita untuk berwelas asih. Kalau kita nggak ada metta, susah untuk berbagi. Nggak ada metta, susah memberi, itu susah. Yang adanya adalah menerima ikhlas. Kalau saya sih seperti itu, menerima ikhlas. Kalau memberi belum tentu. Nah itu cara ya. Itu memberi. Kalau kita ada metta, ikhlas sekali memberi. Memberi dalam hal ilmu, memberi dalam hal ide, memberi dalam hal tenaga, memberi dalam hal materi. Banyak sekali hal yang kita bisa berikan untuk meringankan beban orang lain. Selain memberi, kita bisa metta. Metta itu kemudian rasa welas asih. Kemudian karuna. Kalau ada saudara kita, saudara seiman kita yang sedang sakit, atau saudara kita yang sedang sakit, kita mau menengok, mau menjenguk, mau melihat, saudaraku, kamu tuh sakit apa sih? Apa yang kamu butuhkan, gitu kan? Gitu ya. Kemudian kalau ada keluarga yang butuh ide untuk usaha, kita bisa membantu idenya. Saudaraku, kamu tuh sebenarnya mau usaha apa sih? Biar aku bantu carikan ide, solusi untuk agar bisa memperbaiki ekonominya. Itu karena melihat saudara kita yang kekurangan untuk
menentukan ide usahanya, kita bisa bantu. Kemudian kalau saudara kita, keluarga kita, orang lain mencapai kesuksesan, memperoleh rezeki, hadiah misalnya ya, sukses dalam usahanya, kita itu kalau memiliki Brahma Wihara, kita mau mengucapkan syukur. Selamat ya atas kesuksesanmu, temannya menikah, selamat ya atas pernikahannya, temannya ulang tahun, selamat ulang tahun. Nah, itu adalah suatu konsep Brahma Wihara, namanya mudita. Mudita itu adalah mau mengungkapkan rasa syukurnya, ikut senang melihat orang lain bahagia. Dan saya hari ini juga senang ada teman-teman yang berdedikasi memberikan donasi untuk kita bersantap siang bersama-sama. Berapapun kita hargai, kita cicipilah bersama-sama nantinya. Nah, UPK kemudian kita tetap senantiasa, kalau kita memiliki Brahma Wihara, kita tetap tenang dalam keadaan apapun. Kondisi ekonomi sedang susah, tenang, tapi tidak berhenti. Tenang itu berpikir. Tenang itu berpikir bagaimana memperbaiki ekonomi kita agar lebih meningkat, bagaimana meningkatkan ekonomi itu semakin tinggi. Jangan sampai amit-amit kita sebagai siswa Sang Buddha jatuh miskin. Amit-amit pokoknya, jangan sampai. Harapan kita sebagai siswa Sang Buddha adalah hidup bahagia dan sejahtera, menjadi keluarga kita sukanya, bahagia dan sejahtera, mau mengucapkan terima kasih dan berbakti. Banyak sekali caranya ya. Keluarga bahagia dan sejahtera nantinya. Kalau bahagia belum tentu sejahtera. Apakah kebahagiaan itu bisa bertahan lama? Jarang. Ya, banyak sekali putus hubungan suami istri karena pengaruh ekonomi. Terlalu tinggi ekonomi, sibuk dengan usahanya sendiri-sendiri, bisa putus hubungan antara suami dan istri. Aku ini seperti ini, hartaku segini, kamu berapa segitu, waduh, cekcoklah di situ. Keharmonisan keluarga tidak terjaga, akhirnya bisa. Di dalam agama Buddha memang tidak dianjurkan untuk berpisah hubungan. Tapi kalau seumpama sudah tidak bisa dipertahankan lagi, apalah daya, gitu ya. Tapi untuk agama Buddha, proses pernikahan itu harapannya adalah seumur hidup sampai kakek nenek, sampai meninggal dua-duanya itu penuh dengan cinta satu sama lainnya. Nah, mengenang kembali di dalam Imlek ini juga merenungkan kita untuk terkait dengan impermanensi. Tahu impermanensi ya? Impermanensi itu tidak permanen. Segala sesuatu tidak kekal. Oh, ternyata itu setiap waktu itu ada pergantian. Setelah tahun pulang berubah menjadi tahun tenaga berubah menjadi tahun pulang, nanti berubah lagi. Umur kita semakin lama semakin bertambah, usia kita semakin berkurang. Umur bertambah, usia berkurang. Maka dari itulah perbanyaklah melakukan hal bermanfaat. Hidup ini cuma sebentar, tidak lama, paling lama juga 80 tahun sudah kurang melihatnya. Banyak sekali umur 70 sudah banyak yang tidak melihat siapa sih dia, ya kan? Cucunya datang, nah, cuma bisa mendengar suaranya, wajah ganteng, wajah cantik cucunya sudah nggak kelihatan lagi. Seperti kalau di Lampung itu namanya buyut. Ya, saya Pak Kilo tuh punya buyut. Kalau datang saya sebagai cucunya itu nggak bisa melihat ya. Cuma melihat, oh ini Kirno yuk. Oh Kirno, anak sunya iya, nek gitu kan. Iya nek. Nah, gimana keadaan? Baik nek. Baik yuk. Nah, kemudian dia tidak bisa melihat bagaimana gantengnya Pak Kirno. Bagaimana wujud Kirno nggak kelihatan sudah. Jadi
usia 86 kalau nggak salah sih, sudah tidak bisa melihat. Umumnya kayak lebih deh karena buyutnya. Nah pokoknya di situ ya. Jadi buyutnya sudah tua, umurnya nggak tahu berapa, itu sudah tua. Ya setiap harinya hanya di kasur, sudah tidak bisa jalan. Nah itu sebagai merenungkan bahwa hidup ini terus berganti, impermanensi, tidak ada kekal abadi di dunia ini, selalu berubah, dan berubah. Oleh karena itu, ingatlah inti ajaran Buddha, janganlah melakukan kejahatan, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran semua Buddha. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang terkasih, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana kita menyongsong Hari Raya Imlek dengan penuh berkat dan berkah nantinya, yang terberkati dari kasih Sang Buddha yang Maha Sempurna. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Teriring doa untuk Bapak Ibu sekalian senantiasa berkah melimpah, selalu dilancarkan dalam segala usahanya, dipermudahkan dalam menangani segala urusan-urusan Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, selamat pagi, Namo Buddhaya. Oke Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan lantunan pelimpahan jasa Patidana di halaman 128. Ya, kita sama-sama lakukan pelimpahan jasa atas kebaikan karma baik yang telah kita lakukan. Kita limpahkan kepada leluhur kita, kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita, semuanya. Semoga mereka turut berbahagia atas kebahagiaan yang kita lakukan. Handamayang Patidana karo masih punya sidhani kata saya nanyani kata nime sancara inohantu satananda pamanaka yebiya gunawanta cahaya mata pita dayo ditame carya ditawan demajata werino Satan dilo kasming de umaca tuyonika panceka catu wokara samsaranta bawa bawe nyata ye patidana me anumo datu te sayang ye cimana pajanati dewa te sang dewe dayun maya inana punyana modana etuna sabe sata sada hontu awera suka jiwino kema padanca hontu desa sasi jatang subhan. Semoga jasa-jasa yang kulakukan ini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk tiada batas tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam ke empat jenis kelahiran terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya berkat turut bersuka cita. Atas jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Mari kita tutup dengan melantunkan Paritana Mas Pradana.
Sama Sambuddho Bhagawan Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Demikianlah puja bakti pada minggu hari ini telah selesai. Kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan kalimat metta. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya.